Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah beserta jajaran, para pimpinan Muhammadiyah cabang dan urtum serta warga dan simpatisan. Alhamdulillah 12 tahun yang lalu saya sudah hadir di sini. Ketika jelas gedung ini belum ada, ketika halaman itu masih rumput, lalu ngaji kita biasanya pakai tenda, ya, menghadap ke sana, di sebelah sananya masjid, kemudian narasumber ke sini, ya. Nah pada waktu itu ya seperti ini, sebenarnya saya sudah persiapkan PowerPoint, tapi panitia nggak siap kan pada waktu itu, sehingga kemudian jadinya ya ngomong aneh. Jadi sebenarnya tadi yang disinggung oleh Bapak Ketua tentang alam semesta itu waktu itu, ya, tentang alam semesta, karena pada waktu itu buku saya baru terbit dan kemudian pada waktu itu PDM dikirimi 100 eksemplar, ya, dan luar biasa, hanya dalam waktu sekitar 15 menit buku itu habis, ya. Itu surprise pertama saya, ya, buku ayat-ayat semesta 100 eksemplar itu habis nggak sampai 15 menit, ya, itu. Dan ternyata yang rebutan, karena pada waktu itu ternyata yang hadir itu banyak simpatisan, ya, bahkan simpatisannya saya lihat pada waktu itu pada bersarung. Jadi saudara-saudara kita yang Nadiyin banyak yang hadir pada waktu itu, ya. Sekarang saya lihat nggak ada yang bersarung, mungkin karena sudah gedungnya sudah kelihatan megah gitu, ya. Ya. Dan nggak tahu ini mungkin gedungnya udah lama nggak dipakai, ya, atau gimana gitu, karena mungkin libur terlalu lama pandemi, jadi kelihatan di sana sini belum gimana begitu, ya. Udah banyak burungnya, mungkin juga kotoran burung dan lain-lain begitu, ya. Ya, jadi begitu. Jadi kelihatan berdebu begitu, ya. Nah, ketika saya dihubungi, saya diminta untuk memberi materi perubahan waktu subuh, ya, perubahan waktu subuh. Nah, saya sempat mikir kalau hanya waktu subuh kok rasanya, ya, sebenarnya poinnya bahwa waktu subuh warga Muhammadiyah itu mundur 8 menit gitu aja, ya, poinnya begitu. Jadi artinya bisa saya sampaikan dalam waktu 1 menit, ya. Kalau saya sampaikan dalam waktu 1 jam kok rasanya ya untuk apa begitu, ya, perlu yang lain-lain begitu. Tapi baiklah, saya akan coba jelaskan ini khususnya dari perspektif yang lain, ya. Seperti yang sudah kita ketahui, sebenarnya waktu subuh ini kan sudah baku, ya, seperti yang dinaskan di dalam surah apa itu, surah An-Nisa, ya. Nah kemudian jadi waktu sholat itu sudah ditetapkan waktu-waktunya begitu, ya.
Jadi karena saya akan lebih banyak bercerita tentang aspek astronominya, soal dalil ini saya singgung dalam waktu yang cukup singkat begitu. Saya akan lebih banyak cerita tentang alamnya, ya, tentang matahari, bulan dan planet-planet yang lain begitu, ya. Nah, singkat cerita, dari dalil-dalil yang ada di dalam kitab suci maupun hadis, ya, bahwa waktu sholat itu terkait dengan posisi matahari, gitu ya. Jadi misalkan ini foto ketika matahari baru terbit. Nah, itu berarti subuh baru berlalu. Kalau posisi gambarnya seperti itu, ya, itu berarti subuh itu baru lewat 1 menit, gitu. Karena diameter matahari itu setengah derajat. Setengah derajat itu setara dengan 2 menit, ya. Kalau 1 derajat itu setara dengan 4 menit begitu. Nah, jadi kalau gambarnya seperti itu, waktu subuh itu baru berakhir setengah menit yang lalu. Jadi waktu subuh itu berakhir ketika permukaan atas matahari itu berada di ufuk, mau keluar. Nah, itu adalah akhir waktu subuh, ya. Nah, begitu. Nah, ini menjelang zuhur begitu, ya. Ketika di puncak sana itu adalah awal waktu zuhur begitu. Nah, ini baru saja lewat asar menjelang maghrib. Maghrib itu saat, dari kata maghrib itu sendiri adalah waktu terbenam gitu. Nah, apa itu terbenam nanti akan saya jelaskan lebih detail, ya gitu. Jadi awal waktu sholat itu terkait dengan posisi matahari, ya. Nah, itu. Nah, setelah dipelajari maka diperolehlah angka-angka. Jadi maghrib itu ketika tinggi matahari itu negatif, berarti di bawah, ya. Di bawah itu maksudnya begini, ini Probolinggo kan dekat dengan laut, ya. Jadi mudah untuk melihat kaki langit yang ketemu dengan air laut itu. Itulah yang namanya ufuk. Itulah horizon, ya. Nah, maghrib berarti kita harus melihat ufuk di barat. Di barat. Nah, matahari kan turun, ya. Turun sedikit demi sedikit. Nah, ketika permukaan atas matahari itu hilang di ufuk, itulah teng maghrib, ya. Jadi kalau nggak pakai jam, lihat aja ke barat. Jadi matahari yang masih jadi kelihatan begini, ya. Nah, turun. Nah, begitu kemudian nggak kelihatan, itulah saat masuk waktu maghrib, ya. Nah, kalau dihitung itu negatif 1 begitu. Jadi dengan berbagai koreksi itu ketemu negatif 1. Nah, kemudian turun lagi, ya. Ditandai dengan tanda syafaq itu minus 18, itu tanda isya. Nah, subuh, nah jadi ini yang selama ini sudah kita terima secara luas, itu negatif 20. Tapi negatif 20 itu bukan setelah 2 derajat dari isya, karena negatif 20 nya itu di langit timur. Jadi kalau maghrib dan isya itu tadi di barat. Nah, kalau subuh itu ketika mataharinya di timur, tapi sebelum muncul, ya, sebelum muncul itu, sebelum kemudian terbit tadi yang gambarnya matahari keluar itu tadi, ya. Nah, kalau negatif 20, ya, berapa menit saat azan subuh itu yang versi lama ini sampai kemudian matahari muncul. Nah, karena minus 20 berarti 20 dikalikan 1 menit itu 1 derajat itu 4 menit. Jadi 8 menit setelah azan, awal azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama. Nah, 80 menit kemudian matahari itu keluar. Itu maksudnya, ya. Jadi negatif 20 itu maksudnya seperti itu. Nah, zuhur mataharinya bisa kelihatan, ya. Ketika matahari bisa kelihatan itu lebih mudah,
itu ketika matahari tergelincir, jadi di puncak lalu tergelincir. Nah, bayangan itu kan mula-mula panjang, kemudian ketika mula-mula panjang lalu memendek, lalu bergerak ke barat, pendek, panjang. Nah, saat bayangan sebuah benda itu terpendek, itulah awal duhur, ya, itulah awal duhur, begitu. Nah, kemudian asar, ketika bayangan terpendek matahari, objek, jadi misalkan kita punya itu tiang bendera atau apa, kita tahu panjangnya, ya, panjangnya kita tahu. Nah, kalau kemudian kita amati bayangannya ketika terpendek, itulah awal duhur. Nah, kemudian kan memanjang bayangannya ketika matahari ke barat. Nah, ketika bayangan tongkat ini, tiang bendera ini sama dengan panjang tiang ditambah bayangan terpendek, itulah awal waktu asar, ya. Nah, jadi begitu, ya. Jadi, nah itu, ya. Nah, ini saya gambarkan seperti ini, ya. Jadi yang ini tadi, ini tergelincir. Ini yang membuat bayangan benda ini sama dengan tinggi benda ditambah ketika bayangan waktu duhur, ya. Tapi pada tanggal tertentu 2 kali dalam 1 tahun kita nggak punya bayangan ketika duhur. Itu ketika matahari tepat berada di lintang kota Probolinggo, ya. Kalau saya di Surabaya berarti di lintang Surabaya, begitu. Itu kita nggak punya bayangan ketika duhur, ya. Nah, kemudian turun, ini tadi, ya, ini maghrib, ini bayangan permukaan atasnya. Turun, ini isya. Nah, kemudian ini, ya. Jadi waktu duhur dari sini sampai asar. Asar ini sampai maghrib. Maghrib sini sampai isya. Isya itu sampai subuh. Subuh itu sampai matahari terbit. Nah, ini nggak ada waktu sholat wajib di sini, ya. Jadi hadis yang tadi saya tampilkan itu kalau diterjemahkan secara astronomis itu akan seperti itu, ya, itu waktu-waktu sholat, ya. Nah, ini sudah bisa kita baca. Nah, ini tadi ya kaitannya dengan gerak bumi ini, ya. Sebenarnya bumi yang bergerak, tapi kemudian kelihatan mataharinya yang bergerak, begitu, ya. Ini menyebabkan siang malam. Nah, ini bumi berotasi, begitu. Nah, bumi berotasi itu 1 kali rotasi, 1 kali putar itu 24 jam. Itu 360 derajat. Ya, berarti 1 jam itu menempuh 15 derajat. Ya, 1 jam itu menempuh 15 derajat muternya itu. Karena 1 jam 15 derajat, berarti 1 derajat itu 4 menit. Nah, begitu loh, ya. Itu. Jadi yang penting 1 derajat itu 4 menit. Jadi nanti kalau Muhammadiyah itu, ya nanti gitu. Nah, jadi ini, ya. Itu. Nah, yang menarik lagi, bumi itu bulat, diameternya 6.371, maka 1 derajat itu setara dengan 111 km. Itulah sebabnya ketika kita sholat, ya, kita belajar ilmu falak, penentuan arah kiblat. Karena kalau nyimpang 1 derajatnya udah 111 km, bisa-bisa kita tidak menghadap ke Ka'bah tapi menghadap ke Moskow. Jadi setelah sholat jadi PKI karena ngadepnya ke Moskow, ke pusatnya Partai Komunis, begitu, ya. Itu makanya kita ada yang belajar ilmu falak, penentuan arah kiblat, supaya sedekat mungkin, begitu loh, ya, sedekat mungkin mendekati arah kiblat, begitu. Nah, yang menarik, sumbu rotasi bumi itu tidak tegak lurus, ya, tetapi miring nih, membentuk sudut ini. Ini sumbu rotasinya. Sehingga kalau ini ditegakkan, maka bidang edar mataharinya yang miring. Gini, Ibu Bapak. Jadi ini ilustrasi dalam 1 tahun posisi bumi terhadap matahari. Bulan Juni ini di sini. Ini ekuatornya, ya. Nah, ini Maret, kemudian September. Nah, ini garis yang ini ekuator. Jadi pada bulan Desember matahari itu di bawah ekuator.
berarti di lintang selatan. Nah, Australia itu di selatan. Ya, berarti kena cahaya matahari. Jadi bulan Desember itu di Australia musim panas. Padahal orang Australia itu agama mayoritasnya Kristen. Jadi Natalan di Australia musim panas. Jadi nggak ada film Home Alone, ya kan? Ingat, tahu ibu bapak film Home Alone? Film Home Alone itu kan momennya kan Natalan, ada salju, ada Santa Claus gitu kan. Jadi orang Australia itu kalau Natalan nelongso, karena nggak pernah difilmkan. Mana ada film Natal musim panas, kan nggak ada ya. Jadi ini kesempatan bagi bapak untuk dakwah di Australia supaya mereka masuk Islam. Kalau Idul Fitri kan bisa muter nanti, kadang-kadang musim panas, kadang-kadang musim dingin gitu kan. Tapi kalau Natal karena kalendernya Masehi nggak bisa. Begitu Desember ya Desember terus, dan Desember itu di Australia selalu musim panas, nggak pernah kemudian jadi musim dingin ya. Jadi yang musim dingin di sebaliknya ya, ini kan di daerah utara, daerah Amerika, daerah Eropa, daerah Rusia itu musim dingin ya. Nah kemudian Maret matahari itu di ekuator ya. Terus nih, nah kemudian di sini pada bulan Juni, Mei ya, April, Mei ini matahari kelihatan di utara, di atas, berarti di utara itu ya. Jadi nih, nah jadi begitu ya, September balik lagi di ekuator. Nah jadi perhatikan ibu bapak, Maret mataharinya di sini, maka bagian yang kena cahaya matahari ini dipisah oleh garis ini. Jadi siang dan malam pada bulan Maret itu sama dimanapun ya, sekitar 12 jam sama. Tapi perhatikan kalau April tadi kan ke atas matahari kan. Nah ini, maka cahayanya begini, kemudian pembatas siang malamnya ini miring ya. Jadi bagian utara yang atas itu siangnya lebih panjang daripada malamnya itu karena garisnya miring. Jadi yang bagian ke sana itu bagian yang kena cahaya matahari, berarti siang, begitu loh ya itu. Tapi sebaliknya di daerah selatan itu malamnya yang lebih panjang karena miringnya ini, miring ini ya itu. Begitu terus ya sampai kemudian nanti puncaknya itu 23 Juni itu ya ini. Nah ya makin panjang itu. Perhatikan untuk daerah sini nih ada yang selalu ini kan miringnya ke sini nih, ini muter, sumber rotasinya kan ini. Jadi ini muter begitu, selalu kena cahaya matahari. Berarti di daerah itu siang terus menerus selama 24 jam. Ke utara 24 jam kali 4 hari. Ke utara lagi 24 jam kali 9 hari. Ke utara lagi 2 minggu siang terus menerus. Sebaliknya di selatan ini nggak kena cahaya matahari ini, karena ini sumber siang malamnya ini tegak miringnya nih ya. Itu. Makanya beberapa hari yang lalu teman-teman Indonesia yang studi di daerah Rusia itu kirim video ya, puasa mereka berapa jam? 22 jam ya. Ini penjelasannya ini lu bapak ya, penjelasannya ini. Jadi baru adzan maghrib buka dilut, wah belum dengar itu isya terawih ya, baru selesai terawih sudah mulai tarhen subuh gitu. Hanya 2 jam mereka itu. Nah ini ya, nah itu. Nah ke utara lagi malah nggak ono pengine blas terus piye subuh posone gitu kan. Nah ini ya ibu bapak, jadi ini bukan dongeng, bukan hayalan gitu loh ya. Jadi saya simpen beberapa kali yang lalu itu dapat video yang lumayan viral sebenarnya ya. Oh bagus ini untuk ditayangkan sebenarnya bahwa ada. Tapi sebaliknya di sini pendek.
Ya, jadi teman-teman yang studi di sekarang di Australia enak, bahasanya cepet. kalau kita ngitungnya cepetnya gitu kan enak dulu. Sama dengan ketika 20 tahun yang lalu saya sekolah di Jepang itu ya begitu. Subuhnya aja jam 6 setengah 7 gitu kan. Kemudian maghribnya ya jam setengah 5. Jadi berapa tuh puasanya gitu kan? Ya setengah 5 jam 4 kan pendek. Nah gitu ya. Nah ini kalau menurut kita, jadi mataharinya itu memang bergeser terus setiap tahun itu ya. Nah ini pada bulan Maret, Juni, September itu di daerah utara, pada bulan September, Desember, Maret itu di selatan gitu ya. Itu jadi mari kita pahami itu, nanti bisa cek ibu bapak kalau setelah acara ini keluar ke situ untuk membuktikan bahwa matahari itu di utara, kita lihat bayangan kita itu pasti di selatan kita, pasti itu ya. Itu jangan dijawab insya Allah. Kalau dijawab insya Allah di sini nggak tepat, berarti nganggap Gusti Allah mencela-menceli. Ini sunatullah, sunnatullahil lati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunatullah itu telah berlaku sejak zaman lampau dan kalian nggak akan melihat perubahan sunatullah itu, hukum Allah itu, hukum alam itu. Itu loh ya. Jadi nanti kalau ibu bapak keluar, bayangan pasti di selatan. Gak bisa kemudian kita dengan semenang-menang mengatakan, oh kalau Allah menghendaki, gak bisa, itu dengkulmu menghendaki gitu kan. Dianggap Gusti Allah kayak gini-gini yang seneng mencela-menceli, gak bisa. Nah, gitu ya. Nah, jadi begitu. Karena itu terkait dengan ini. Nah, itu. Dan dengan demikian ilmu pengetahuan relevan untuk dikembangkan karena memang alam ada polanya, itu ya. Nah, jadi seperti ini ilustrasinya ya. Nah itu tadi ya ilustrasi untuk bagian bumi yang mengalami perbedaan siang malam ya itu. Nah ini kalau Juni ya seperti itu, kalau Desember itu ya, itu ibu bapak. Jadi di muka bumi ini memang ada ya tempat-tempat ketika puasanya ekstrim ya 22 jam. Kita kan ya kita di Indonesia kalau kita nggak kemana-mana di daerah Khatulistiwa stabil, di daerah Khatulistiwa itu relatif tetap waktunya itu nggak banyak berubah ya itu. Nah jadi waktu subuh ya itu bergantung pada posisi kota kita, jadi koordinat bujur dan lintang jadi ya. Nah ini ilustrasinya tingginya ya. Ini waktu duhur ilustrasinya ya. Kemudian dihitung ya, ada waktu koreksi. Jadi kita ini Indonesia Barat. Indonesia Barat itu kan Probolinggo, Jakarta, Padang, Banda Aceh itu sekarang jam sama, jam 6 lewat berapa ini ya. Itu jamnya kayaknya nggak jalan ya. Berbahaya nih nanti. Kelamaan saya juga nggak pegang jam ini. Tolong diingatkan. Saya lihat tadi masih setengah 7 masih aman. Saya lihat lagi kok di situ juga jamnya. Oh berarti nggak jalan ya. Jadi kan waktu sholatnya makin ke sana makin telat kan. Tapi jamnya sama-sama di Indonesia Barat kan sama. Jadi jam tangan kita itu ketika kita di Probolinggo, Surabaya, Jogja, Jakarta, Padang, Banda Aceh itu sama. Tapi waktu sholatnya beda. Karena waktu sholat itu tergantung pada posisi matahari. Gitu ya. Sekarang jam itu perjanjian zona, begitu. Nah itu ya. Nah ini tadi ya. Nah jadi ya ini hitung-hitungannya. Tapi prinsipnya tadi sudah saya jelaskan. Hitung-hitungannya nanti biar kader-kader falak, kader-kader falak. Makanya Pak, Ibu, jadi nanti kalau ada undangan dari PWM minta dikirim kader falak yang mau disiapkan kader falak, kirim yang serius. Sebisa mungkin yang muda dan punya latar belakang IPA supaya ngitungnya tuh lebih cekatan begitu loh ya. Nah sambil jalan nanti belajar dalil gitu ya. Nah gitu karena banyak rumusnya nih, kalau enggak kan stres. Udah lihat rumusnya udah ini kan udah murup sini. Nah ya oke, saya nggak akan cerita rumus-rumusnya itu tadi kan prinsipnya udah saya ini kan ya. Nah jadi begitu. Nah
kita udah terima waktu subuh itu, waktu sholat itu, tapi ada orang yang kemudian mempertanyakan. Pertama kali dipertanyakan itu tahun 99, jadi udah 22 tahun yang lalu. Ada orang yang menulis di harian Republika ya, dengan judul menelaah kembali awal sholat subuh. Tapi nggak ada yang reken. Nggak ada yang reken. Meskipun sudah ada yang nyoal. Jadi waktu subuh kita itu katanya terlalu cepat, terlalu awal gitu loh maksudnya ya, terlalu malam. Itu sudah 22 tahun yang lalu. Nah, kemudian 10 tahun kemudian ada Syekh Mamduh dari Malang mau pergi ke Probolinggo atau mana, sampai di Pasuruan. Sampai di Pasuruan kaget dengar adzan subuh. Dia toleh loh, cek peteng gitu kan. Ya. Nah, kemudian ditulis ya di majalah Kiblati. Nah, itu kemudian beruntun aktif di Kiblati itu 99, mulai 99. Nah, kemudian PWM Jatim merespon. Beberapa kali melakukan kajian ya. Nah, PP itu belakangan merespon, karena saya di PP itu juga sejak tahun 2007 itu nggak ada respon ya. Nah, responnya mulai belakangan sekitar tahun 2017 itu dari PP, khususnya dari orang PP yang asalnya dari UHAMKA itu melakukan kajian intensif begitu. Nah, jadi kajian intensif sampai menjelang Munas ya, Munas Tarjih. Munas Tarjih itu seharusnya di bulan April ya, tahun lalu, tapi karena pandemi kemudian ditunda dan dilaksanakan secara online mulai November ya. Jadi sekarang saya pakai baju Munas, Pak. Ya, ini seragam Munas. Jadi ini karena undangannya kan sedang waktu membahas subuh kan, jadi saya sampaikan. Jadi saya terlibat dalam perumusan sejak awal, perumusan itu sampai kemudian di Munasnya begitu ya. Nah, jadi sampai jadi Januari itu belum diputuskan materi awal waktu subuh dimasukkan ke Munas ya itu. Tapi kemudian disepakati untuk dibahas di Munas dari hasil-hasil penelitian yang ada itu. Nah, kemudian dikebut naskahnya dan alhamdulillah juga pada akhirnya diundur sehingga kemudian sudah cukup lengkap materinya gitu ya. Nah, jadi menurut beberapa peneliti utamanya pada waktu itu pertama dari UHAMKA Jakarta ya, yang dipimpin oleh Prof. Tono Saksono, kemudian dari Pastron UAD Jogja yang dipimpin oleh Dr. Yudi, yaitu dosen fisika juga, alumni Amerika, kemudian Dr. Arwin di OIF, Observatorium Ilmu Falak UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Beliau adalah alumni Kairo ya, sejarah astronomi Islam. Beliau di sana memimpin observatorium di UMSU ya. Tuh. Alhamdulillah saya juga udah pernah ke sana. Nah, dari penelitian mereka itu ya, tidak ada satupun hasil yang menunjukkan bahwa Fajar Shodiq itu muncul. Jadi ceritanya tuh Fajar Shodiq, Bu. Fajar yang beneran gitu ya. Jadi setelah Fajar Shodiq itu makin kesini itu makin terang ya, sampai sekarang seperti ini begitu. Mulanya gelap gitu. Nah, nggak ada yang minus 20, nggak ada yang minus 19 begitu ya. Bahkan ekstrim mayoritas kalau Prof. Tono itu minus 13. Kemudian yang OIF UMSU itu minus 15, itu rata-rata ya. Tapi ada memang yang negatif 18, termasuk dari kelompok-kelompok falak dari persyarikatan di luar 3 universitas tadi itu. Nah ini Ibu ya, kalau minus 18 18 itu mana itu? Ini ya, itu. Nah ini udah terang kalau 13 itu nih ya. Ini perubahannya ini dipotret di Gunung Bromo
Nah ini mestinya tim dari Probolinggo nih yang harus berangkat ini ya, itu ke Gunung Bromo ini di Gunung Bromo pengamatannya ini ya, supaya lebih bersih itu ininya ya. Nah ini jadi ini mulai ada semburat ini ya, ini udah terang tuh ya. Nanti kalau matahari mulai muncul, nah itu udah berakhir subuhnya gitu gitu. Nah itu sehingga kemudian Munas memutuskan bahwa awal waktu subuh kita itu minus 18. Artinya kalau ada masjid mengacu Kementerian Agama azan subuh ya, itu berarti minus 20. Nah kita subuhnya itu 8 menit setelah itu gitu loh ya, 8 menit setelah azan subuhnya Kementerian Agama gitu ya. Jadi bukan masjidnya NU, bukan. Kalau NU nya ikut Profesor Zahro minus 18 juga gitu ya. Tapi Kementerian Agama begitu. Nah jadi itu ibu bapak tentang awal waktu subuh ya. Jadi karena lingkungan saya juga minus 20, ya udah begitu sana adzan, nah kita masih tenang-tenang aja ya, nutup no kan masih 8 menit ya. Ini sebenarnya enak ini kalau diumumkan, nanti banyak yang ikut cuma kan kesannya provokasi gitu jangan ya, kesannya provokasi gitu ya kan. Kalau yang begitu-begitu orang kan suka yang ikut yang belakangan kan. Kalau yang Idul Fitri seneng yang duluan, selesai terawih juga seneng yang duluan kan gitu ya. Ya ikut terawih di yang 20 tapi 8 selesai gitu kan kan begitu ya. Nah jadi begitu Pak ya. Baik, itu tentang awal waktu subuh yang diminta oleh panitia ya.